Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman semua yang di mana saja berada. Ya, semoga teman-teman semua pada kesempatan pagi hari ini lagi stay tune nih di channel kita ini. Channel apa ya kita nih? Sahara aja ya. Tapi kalau Sahara hostnya laki-laki. Tapi nggak apa-apa lah. Ini apa namanya, ngobrol santai aja, ngobrol keluarga. Kebetulan kita saat ini lagi nyantai gitu kan, daripada nggak ada aktivitas sama sekali, kita ngobrol aja, berbagi pengalaman, berbagi ya mungkin ada sedikit ilmu yang bisa diambil dari obrolan kita berdua gitu ya. Baik, dalam kesempatan pagi hari ini saya Didi Abukila bersama istri Merli Umukila ya. Dalam kesempatan pagi hari ini akan coba ngobrol terkait dakwah, terkait ya sehari-hari kita, tapi yang umum ya, nggak yang khusus. Oh, yang khusus nggak bakal dibagikan kan. Privat itu nggak boleh ya. Baik, untuk pertama mungkin kita akan coba bertanya terkait profesi dia gitu kan ya. Profesi dia pertama dia sebagai ibu rumah tangga, kedua dia pun seorang aktivis dakwah, dan ketiga dia itu seorang penulis juga gitu kan. Teman-teman mungkin ada yang sudah punya ya bukunya, buku yang cukup fenomenal bisa dibilang itu ya, untuk para jomblo ya, jombloan jomblowati gitu kan ya, yang buku yang sudah keluar itu kita aruf ya, kita aruf. Silakan teman-teman cari buku tersebut ya. Carinya di mana? Ya di toko buku sudah pasti. Nah, kalau toko buku nggak ada, cari langsung orangnya, pesan ke orangnya gitu ya. Itu bagus kok isinya ya, dapat menginspirasi. Baik, dalam kesempatan pagi hari ini saya akan coba bertanya terkait aktivitas dia gitu ya, sebagai ibu rumah tangga yang ngurus 2 orang anak dan 1 orang suami. Iya, 1 orang suami sudah pasti ya kan. Dan dia pun bekerja sebagai seorang buruh ya kan, buruh di perusahaan ya besar juga gitu kan, tapi dia bisa menyempatkan bikin buku gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana memposisikan situ ya situ memposisikan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang pekerja, seorang aktivis dakwah, tapi bisa gitu sempat bikin buku gitu loh. Mungkin bisa sharing ke teman-teman, silakan. Iya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi udah diperkenalkan ya, nama saya Merli Umukila. Nama aslinya Merliana, karena dituntut untuk mempunyai nama pena, maka saya pilih Merli Umukila karena kebetulan anak saya namanya Khilafah gitu. Ya, terkait pertanyaannya gimana sih cara bikin waktu, mengatur waktunya, terus gimana memposisikan diri menjadi segitu banyaknya profesi gitu ya dalam satu waktu gitu, dalam 1 kali 24 jam harus mengatur setiap menit-menitnya agar semua waktu itu efektif gitu. Oke. Yang pertama sih apa ya, kita bahas dulu profesi sebagai istri dan sebagai seorang ibu dari 2 anak yang masih balita ya. Yang pertama, saya punya apa ya, seperti schedule lah, kayak kalau profesi artis itu punya schedule yang saya buat sedemikian rinci agar setiap waktu saya ini semuanya menjadi waktu yang berkualitas gitu. Bagaimana saya memposisikan diri sebagai seorang istri? Saya sebisa mungkin melakukan semua kewajiban-kewajiban untuk memenuhi hak-hak suami saya gitu. Dan saya sebagai seorang ibu rumah tangga dan seorang ibu dari kedua anak saya berusaha untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang memang mengharuskan saya untuk melakukannya gitu. Cara bagi waktunya seperti itu. Awalnya saya list jam segini saya harus begini gitu. Jadi misalnya
saya melakukan aktivitas domestik atau pekerjaan rumah tangga itu di saat anak-anak sudah tidur, atau ketika saya saat ini menerapkan kebiasaan Rasul ya, jadi tidur lebih awal untuk bangun lebih awal gitu. Jadi ketika anak-anak masih sudah mau tidur, saya ikut tidur, karena nantinya ketika tubuh kita sudah cukup waktu istirahatnya, saya bisa tidur bangun lebih awal. Dari situ saya melaksanakan semua pekerjaan-pekerjaan rumah gitu, seperti itu. Kalau untuk mengatur waktu sebagai seorang saya sebagai seorang pekerja juga gitu ya, emang menuntut saya untuk keluar rumah dari jam 6 itu sudah harus berangkat kerja, dan sore juga pulang juga sudah mau menjelang maghrib gitu. Jadi intinya dalam prinsip saya, karena bekerja itu hukumnya mubah, jadi selama saya tidak melanggar hukum syara, selama saya sudah menjalankan semua kewajiban saya sebagai seorang istri dan ibu, dan mendapatkan restu tentunya dari suami, saya mempergunakan waktu siang saya untuk bekerja gitu. Terus gimana ya, kok bisa jadi seorang pengemban dakwah plus penulis juga ya? Ya itu luar biasa. Ini semua lumayan sulit awalnya gitu, sulit untuk mengatur ya. Kita bayangkan segitu banyak rentetan aktivitas yang harus dilakukan gitu, tapi nggak ada yang nggak mungkin gitu. Ketika kita sudah membangun sebuah habit atau kebiasaan, itu nanti lambat laun akan berjalan tanpa adanya beban gitu ya. Ya salah satunya menulis gitu. Menulis itu saya jadikan sebuah hobi, karena dengan membuat suatu kegiatan itu sebagai hobi, maka kita akan menjalannya tanpa beban gitu. Hobi menulis, jadi menulis itu buat saya ungkapan dari semua kegelisahan gitu, ungkapan dari semua kekaguman, atau ungkapan dari semua rasa hati saya, setelah apa yang saya amati di sekitar saya gitu. Sebagai seorang pengemban dakwah, saya ingin sekali semua yang ada di dalam pikiran saya itu saya tuliskan gitu. Saya tuliskan demi apa gitu, demi untuk meninggalkan legacy atau warisan kelak. Ketika kita udah nggak ada, itu hanya tulisan yang bisa dijadikan warisan yang abadi gitu, yang nggak ada habisnya gitu. Jadi panjang lebar ya. Harusnya tadi jawabannya kok bisa ngatur waktu ya? Ya, ngatur waktunya seperti itu. Bahkan saya kalau menulis itu nggak harus dengan PW di depan sebuah laptop menulis, ditemenin cemilan atau gimana, nggak begitu gitu. Nulis itu bagi saya di mana aja bisa gitu. Ketika saya karena saya bekerjanya lumayan jauh, sekitar 30 menit dari rumah, saya menggunakan waktu saat saya diangkot, saat saya jalan gitu, jalan dari gerbang pabrik ke dalam gitu, saat saya menunggu waktu briefing pagi gitu, saya pergunakan untuk menulis gitu. Seperti itu sih teknisnya gitu. Saya berprinsip bahwa nggak boleh ada waktu setiap menit-menitnya harus dipergunakan seefektif mungkin, seperti itu sih. Ini panjang banget ya. Jadi itu ya teman-teman, terkait dengan pengaturan waktu ya kan. Makanya teman-teman nih, yang pertama masih jomblo ya kan, kedua bisa jadi masih anak mamah dan papah gitu ya, jadi nggak bekerja, jadi masih subsidi sama orang tua gitu kan ya. Jadi nggak banyak aktivitas gitu ya, harusnya lebih hebat lagi gitu loh kan. Bukan berarti dia hebat lah ya, tapi intinya kita yang tidak banyak aktivitas harusnya bisa lebih dari dia gitu ya, bisa lebih dari dia. Nah yang kedua nih, terkait tadi pembuatan atau penulisan sebuah buku gitu kan ya. Nah buku Yuta Aruf itu kan
buku anak muda bisa dibilang seperti itu. Itu inspirasinya dari mana? Kok mau membuat sebuah buku terkait hal yang mungkin sekarang anak muda juga Aneh lumayan gitu ya? lumayan asing dan aneh Asing, gitu, aneh gitu. terkait masa ta'aruf begitu kan, Iya. seperti itu ya kan. Tapi mungkin ini terinspirasi juga dari bukunya Felix Yeo kali ya, yang apa tuh yang fenomenal itu. Buku apa sih namanya? Dulu saya pernah punya buku itu, tapi udah 5 kali beli nggak balik lagi. Ya kan, yang Ya udah putusin aja. ya udah putusin aja itu, gitu kan ya. Gitu. Nah, itu inspirasi dari mana gitu? Ya, jadi gini, awalnya sih begini ya, saya juga sebelum memutuskan diri untuk jadi penulis itu sebenarnya rada apa ya, surprise juga sih kok saya bisa nulis ya gitu. Awalnya sih ketika bergabung dalam sebuah komunitas yaitu AMK, Akademi Menulis Kreatif ya, bimbingan dari Cigu Apu Indragiri ya. Kalau teman-teman pengen join gitu bisa nanti saya kirim formatnya. Jadi ketika saya masuk ke dalam sebuah komunitas menulis itu selalu ada di situ kita diajarin, maksudnya diberi motivasi bahwa menjadi seorang penulis itu emang harus punya karya. Nggak bisa dikatakan menjadi seorang penulis kalau nggak ada bukunya gitu. Jadi kalau banyak orang yang menulis misalnya di media gitu atau membuat postingan-postingan gitu, tapi ketika dia tidak punya buku, tidak pernah menerbitkan buku, maka dia nggak bisa dikatakan seorang penulis gitu. Jadi terus inspirasi dari menulis Yuk Ta'aruf, kok nulisnya Yuk Ta'aruf ya gitu. Sebenarnya gini, ini flashback lagi ke berapa tahun yang lalu gitu ya, hampir 6 tahun yang lalu ya, hampir 6 tahun yang lalu. Ya mungkin itu isinya tuh, kalau nggak salah isinya buku tersebut menceritakan terkait pengalaman kita juga gitu ya. Iya gitu. Nah, jadi kita berdua gitu. Jadi sebenarnya buku itu lebih ke sharing aja sih, bahwa sebenarnya gitu, dulu ketika saya memutuskan untuk berhijrah gitu, di akhir-akhir masa-masa jahiliyah saya ketika itu, dan masa itu ketika menurut saya sudah waktu yang lebih dari matang untuk seorang muslimah untuk melepaskan masa lajangnya gitu ya. Cuman waktu itu saya hampir ya kodonya emang sudah di tahun-tahun itu saya berhijrahnya gitu. Dan luar biasa ketika itu saya baru belum genap 1 tahun saya berhijrah, kemudian menemukan harakah dakwah, dan sama guru saya tawarin. Sebenarnya saya dulu aneh sekali ya, apa itu ta'aruf ya gitu, dan dia ingin menjodohkan saya dengan seorang ikhwan, tapi dia bilang nanti ta'aruf ya, ta'aruf itu apa gitu. Dan kemudian saya melewati proses-proses yang sebelumnya saya tidak pernah tahu gitu. Dan akhirnya setelah menikah, setelah menjalani hampir berapa tahun ya, 2019, dari 2014 ke 2019, sekitar 4 tahun ya, 4 tahun pernikahan. Ketika saya masuk ke dalam komunitas AMK itu, saya akhirnya memutuskan diri untuk saya harus menulis pengalaman saya, yaitu Yuk Ta'aruf. Nah, inspirasi dari buku itu ya itu tadi, saya ingin berbagi pengalaman bahwa ternyata gitu dalam Islam itu tidak mengenal pacaran. Iya, proses untuk menikah itu ternyata nggak seperti yang
banyak masyarakat awam sekarang itu ya, mereka menganggap bahwa menikah itu ya harus pacaran dulu gitu. Mengenal seseorang untuk dijadikan pasangan hidup itu ya harus dikenalin, harus minimal sudah mengenal lebih dekat gitu, atau dalam tanda kutip ya orang pacaran gitu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu dalam Islam gitu. Makanya dalam buku itu lengkap saya tuliskan dari proses-proses awal ta'aruf, apa namanya, ketika dipertemukan, di nazar, terus khitbah, walimah, dan sampai di akhir-akhirnya. Buku ini benar-benar lengkap kalau menurut saya ya, dan tulisan yang ada dalam buku itu tidak hanya berdasarkan pengalaman saja, tapi ada saya sertakan dalil-dalil bagaimana sih pernikahan dalam perspektif Islam itu seperti itu gitu. Jadi benar sih ya, apa yang ada di dalam ajaran Islam itu kalau kita laksanakan itu banyak berkahnya, banyak barokahnya. Fakta terjadi sama diri saya sendiri gitu kan ya, waktu saya masih lajang dulu itu belum kenal ya, itu belum ya kan, kenal dari mana gitu kan, tapi udah ditulis di Lauhul Mahfuz gitu ya, untuk jadi pendamping saya gitu kan, seperti itu ya. Dulu waktu saya masih lajang itu pernah disumpahin sama teman-teman itu, bener. Kenapa? Ya mungkin ya ada hikmahnya juga ya, yang namanya manusia ya tak luput daripada kesalahan. Dulu juga sempatlah saya pacaran gitu kan, berapa kali putus ya. Nah dari situ mulai berpikir apa sih makna pacaran itu. Terus saya coba tanya-tanya ke orang-orang yang ngerti terkait Islam gitu ya, guru-guru agama gitu. Ternyata pacaran itu tidak ada dalam ajaran Islam, dan saya waktu itu memutuskan untuk tidak pacaran. Bahkan saya meminta ke teman-teman untuk tidak pacaran gitu ya, taruh aja gitu. Nah, banyak antara teman-teman tuh yang membantu saya, kalau kamu nggak pacaran nggak bakal nikah gitu ya kan, seperti itu. Faktanya saya nggak pacaran malah bisa nikah nih ya, bisa nikah itu kan ya. Dan emang dalam Islam itu menuju proses pernikahan itu, 1 taruh ya kan, 2 khitbah, 3 walimah, kan seperti itu ya. Nah kalau yang pacaran gimana? Nah itu juga sebuah proses menuju pernikahan, tapi itu bukan ajaran Islam teman-teman ya. Pacaran itu kan ya, tunangan, kawinan beda ya. Kalau kita taruh, khitbah, walimah ya kan, seperti itu ya. Nah kira-kira ada nggak nasihat nih buat para jombloan-jomblowati gitu kan ya, supaya percaya bahwa tanpa pacaran bisa menikah gitu kan ya. Justru banyak berkahnya tanpa pacaran itu ya, seperti itu. Nah faktanya kita berdua ini bisa menikah gitu kan, bahkan sudah dikaruniai 2 orang putri yang cantik-cantik gitu ya, seperti itu. Kira-kira ada nggak saran atau nasihatnya biar apa namanya keluar dari apa namanya ya, dari berhijrah dari pergaulan-pergaulan yang tadinya pacaran jadi nggak pacaran gitu kan, seperti itu ya. Makanya kita harus yakin tanpa pacaran bisa menikah, karena menikah itu ya kan, atau jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita yakin gitu ya. Jadi begini ya, kembali lagi bahwa banyak sekali, karena saya juga kebetulan menjadi seorang penasehat di sebuah komunitas remaja yaitu Sahara. Banyak sekali curhatan-curhatan curcol dari teman-teman terkait gimana ya, karena mengingat usia sudah sekian gitu, pengennya menikah tapi bingung gimana caranya gitu ya. Karena sudah ada sebagian remaja putri yang sudah apa namanya memutuskan untuk berhijrah gitu. Ketika dia sudah berhijrah, setelah itu bingung nanti nikahnya gimana gitu. Nggak mungkin dong saya mau pacaran sedangkan saya sudah hijrah gitu, saya sudah berpakaian rapi gitu ya. Tapi bingung gimana tuh gitu setelah ini. Nggak mungkin kan misalnya ujuk-ujuk gitu ada yang datang melamar gitu, atau nah banyak juga yang terjebak begini ya. Kadang-kadang ketika seorang remaja putri sudah memutuskan untuk tidak berpacaran gitu ya, ketika itu banyak juga ikhwan yang mulai tertarik, dalam artian
pingin mendekati gitu. Nah, ada kesalahan-kesalahan nih seperti gini, karena dia menganggap bahwa oh gini aja, kalau kamu serius datangin aja orang tua saya gitu. Dan akhirnya dalam satu kasus ini akhirnya si ikhwan tersebut, karena dia sudah serak sama pilihannya, misalnya dia yakin karena si remaja putri tersebut sudah berhijrah gitu ya, akhirnya memutuskan untuk melamar langsung datang ke orang tuanya gitu, karena si remaja ini tadi berpikir bahwa ya udahlah, karena dia sudah berani menghadap orang tua saya, akhirnya dia menerima begitu saja gitu ya, dilamar gitu, akhirnya mereka menikah gitu, meskipun tanpa pacaran. Iya benar gitu ya. Namun kesininya ketika sudah menikah, akhirnya dia merasakan ada ketidakcocokan gitu, karena menurut dia tadinya ekspektasi dia itu berbeda dengan kenyataan realitas setelah pernikahan gitu. Nah, dalam buku Ta'aruf saya dijelaskan bahwa begini, proses ta'aruf itu bukan seperti beli kucing dalam karung ya gitu ya. Maksudnya yang penting mah dia berani sama orang tua, ya udah terima aja gitu. Nggak seperti itu juga gitu. Jadi dalam buku Ta'aruf itu ini detail saya gambarkan bagaimana dulu pengalaman saya ketika bertaruh gitu. Ketika kita memutuskan, oh ya, awalnya kita berbagi tukaran CV dulu ya, tukaran biodata gitu, dipelajarin masing-masing. Setelah dipelajarin, nanti kalau masing-masing menyepakati untuk dipertemukan, atau dalam bahasa Arabnya nazar gitu ya, dipertemukan yang pastinya dengan mahram masing-masing gitu ya, dengan mak comblangnya gitu. Ketika dipertemukan, dikasih kesempatan untuk saling bertanya terkait apa sih kriteria pasangan yang diinginkan gitu, seperti itu gitu. Dan satu lagi ya, paling tidak kita paham bahwa, nah ini yang paling penting gitu, karena saat ini kadang-kadang kita meskipun secara dalam tanda kutip sudah mempelajari Islam, perdalam Islam gitu ya, namun kadang-kadang kalau tidak satu prinsip, satu pemahaman gitu dengan calon pasangan kita, itu akan menimbulkan berbagai problem atau konflik kelak setelah pernikahan gitu. Jadi saran saya, kalau yang sudah memperdalam Islam, mempunyai sebuah harokah gitu, paling tidak bisa memilih calon pasangan itu yang satu pemahaman gitu, satu prinsip. Itu sih yang penting ya, karena itu kelak menjadi sumber konflik kalau tidak satu prinsip, karena itu yang paling mendasar sekali dalam sebuah pernikahan itu sih. Jadi nasihatnya tadi, pertanyaan nasihat ya, nasihatnya yaitu percayalah bahwa Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran itu bahwa laki-laki yang baik-baik hanya untuk perempuan yang baik-baik, dan berlaku sebaliknya gitu. Jadi kalau kita merasa sudah menjadi perempuan yang baik-baik atau laki-laki yang baik-baik, jangan pernah mengambil jalan yang tidak disukai sama Allah gitu ya, karena dalam Al-Quran surah Al-Isra itu jelas Allah melarang mendekati zina, itu dilarang sama Allah, apalagi sampai melakukannya, karena proses pacaran itu sudah pasti mendekati zina gitu ya, zina mata, zina hati gitu, nggak sekedar itu aja gitu. Jadi itu aja sih menurut saya nasihatnya, bahwa percayalah bahwa jodoh itu sudah Allah tetapkan, dan itu tidak akan tertukar gitu. Dan percaya juga bahwa ketika kita menginginkan sebuah pernikahan yang sakral, yang diridhoi sama Allah, maka harus menempuh jalan yang diridhoi juga. Itu aja sih. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, nasihat dari Ummu Qila gitu kan ya. Saya dulu yang tersentak, kemudian bisa dibilang menghindar dari pacaran ya, saya diingatkan oleh ustadz atau guru saya itu ya tadi itu yang Quran surah Al-Isra ayat 32 itu, ya kan. Faqala ta'ala wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jadi di sana Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina gitu kan ya. Mendekati aja nggak boleh gitu, apalagi berzina kan gitu. Nah sekarang pacaran itu coba lihat
ya kan, bukan hanya mendekati saja, karena nggak mungkin ya pacaran itu apa namanya nggak pegang-pegangan kan gitu ya, nggak peluk-pelukan, nggak cium-ciuman, nggak mungkin ya kan. Coba buktikan kalau pacaran nggak pegang-pegangan, nggak apa namanya interaksi ya kan, seperti itu ya kan. Itu jelas di situ wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina, mendekati aja nggak boleh apalagi melakukan zinanya. Dan banyak terjadi perzinahan akibat pacaran gitu kan, seperti itu. Nah dari situ baru tersentak saya ini memutuskan untuk apa namanya tidak pacaran dan taruh, dan alhamdulillah sekarang ketemu gitu kan ya. Ya tulang rusuk bisa juga gitu ya tulang rusuk saya gitu kan, seperti itu. Nah dan yang terakhir mungkin ada di antara teman-teman yang menginginkan tuh buku gitu kan ya, itu kira-kira untuk mendapatkannya yang mudah itu gimana ya kan, dan harganya berapa sekarang ini? Itu kayaknya udah cukup lama juga sih ya. Kira-kira berapa nih harganya? Iya, buku Yuk Ta'aruf ini alhamdulillah sih sudah saya cetak sekitar lebih dari 100 eksemplar ya, alhamdulillah. Buku ini terbit sebenarnya sudah lama banget, 2019 ya. Ketika itu saya berbarengan dengan launching anak saya yang kedua ya. Ketika saya melahirkan, dan juga saya melahirkan buku ketika itu. Jadi ya saya launchingnya itu ketika anak saya masih merah, itu dibawa ke sebuah sekolah tempat saya launching buku. Buku ini sebenarnya lebih banyak saya jadikan hadiah sama teman-teman yang pingin banget baca gitu. Kadang-kadang saya banyak yang saya bilang kalau ada yang japri, Umi aku pengen bukunya, ya udah kirim aja ongkirnya, nanti saya kirim bukunya lah. Nggak sebenarnya saya buku tersebut tidak saya komersialkan gitu, hanya untuk benar-benar saya gunakan untuk sarana dakwah ya. Sebuah kebahagiaan bagi saya kalau ada yang pengen baca bukunya gitu ya. Itu sih sebenarnya kalau harga normalnya harganya 45.000. Buku tersebut emang harus PO dulu gitu, karena saya juga tidak punya stok lagi. Kemarin terakhir saya bagi ke temen itu terakhir, sekarang pun saya nggak pegang lagi bukunya gitu. Kalau bagi teman-teman yang pingin banget pesan, boleh japri saya, nanti saya bisa orderkan gitu. Nanti ya nomornya ada di sini ya. Gitu. Dan ini seperti ini nih bukunya ya. Ini seperti ini bukunya. Ya ini yang pertama ya. Yang pertama terbit ya. Lihat bukunya aja, jangan lihat orangnya ya. Jangan ya latarnya ya kan. Seperti itu ya. Jadi itu teman-teman ya, terkait dengan tadi aktivitas hidup saya ya, yang begitu padat tapi dia bisa menghasilkan sebuah karya. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman untuk tastabaqul khairat gitu kan, bermudah-mudahan kebaikan, memberikan sebuah buku. Dan ternyata ada juga di antara teman-teman yang sudah mengeluarkan buku juga gitu ya. Gitu. Mungkin ada dari teman-teman Sahara itu ada berapa orang yang sudah mengeluarkan buku itu? Ada tiga orang. Ada 3 orang ya, ada 3 orang. Nah, alhamdulillah kita juga saling mempraktekkan dalam apa namanya kehidupan kita sebagai seorang muslim dan muslimah gitu kan ya, yang menikah tanpa pacaran. Dan alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai 2 orang putri yang cantik gitu kan ya. Dan alhamdulillah saya sendiri juga sudah mencoba gitu kan ya, membantu teman-teman yang mau apa namanya melakukan ta'aruf. Dan alhamdulillah saya sendiri udah 2 kali kan gitu ya menta'arufkan ya kan itu. Pokoknya selamat buat teman-teman yang menikah secara islami, insya Allah keberkahan akan didapat gitu kan ya. Itu baik, mungkin itu aja ya, semoga bisa menginspirasi ya. Mohon saran dan kritiknya silakan nanti di komen ya kan di bawah, kira-kira ke depan obrolan santai kita ini harus membahas apa gitu ya, harus membahas apa ya. Semoga obrolan ini
ya nggak ada manfaatnya. Ya intinya sih kita berbagi pengalaman aja, sharing saja gitu kan ya, seperti itu. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan, di lain waktu. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.